Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan membahas yang pertama yaitu pengertian hukum adat, yang kedua hukum adat yang ditetapkan hukum Islam, yang ketiga hukum adat yang bertentangan dengan hukum Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Rani Pratiwi Harunisa. Dan kedua teman saya yaitu Nur Rohma dan Astia Nurdriyanti. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, yang materi pertama yaitu pengertian hukum adat yang akan disampaikan oleh Nur Rohma. Kepada Nur Rohma saya persilakan. Baiklah, saya Nur Rohma. Saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang hukum adat. Yang pertama, pengertian tentang hukum adat. Hukum adat dapat didefinisikan sebagai suatu aturan atau kebiasaan beserta norma-norma yang berlaku di wilayah tertentu dan dianut oleh sebagian atau sekelompok orang di wilayah tersebut dan dijadikan sebagai sumber hukum. Yang kedua, hukum adat yang ditetapkan sebagai hukum Islam. Secara umum, hukum dapat didefinisikan sebagai peraturan yang dibuat oleh penguasa atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat, undang-undang, untuk mengatur pergaulan hidup manusia, patokan atau kaidah mengenai suatu peristiwa, keputusan yang ditetapkan oleh hakim. Dalam literatur Islam, ada dua macam dasar hukum Islam. Yang pertama, syariah. Syariah arti dasarnya ialah menuju air. Air adalah simbol kehidupan. Artinya, setiap manusia memerlukan syariah untuk melangsungkan kehidupan. Yang kedua, fikih. Kata fikih berasal dari kata fuqaha, berarti paham atau mengerti. Kumpulan pemahaman sistematis tauhid peraturan-peraturan Allah yang disebut sebagai ilmu fikih. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nur Rohma. Baiklah, untuk materi kedua yaitu hukum adat yang ditetapkan oleh hukum Islam, yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Astia Nurdriyanti. Kepada Astia saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astia Nurdriyanti. Saya ingin menjelaskan materi tentang hukum adat yang ditetapkan hukum Islam. Suatu hal yang nyata bahwa agama dan adat dapat saling mempengaruhi, sebab keduanya merupakan nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan yang adikrodati, sementara adat adalah nilai dan simbol yang mengarahkan manusia agar bisa hidup di lingkungannya. Antara hukum adat dan hukum Islam dapat berjalan seirama. Dengan demikian, istilah konflik atau revolusi hukum yang secara langsung ditujukan untuk melawan hukum adat tidak dikenal dengan hukum Islam. Al-Quran, Nabi Muhammad, para sahabat Nabi, dan para murtajidin dan sejarahnya. Seperti telah dikemukakan, tidak melakukan reformasi hukum sepanjang hukum yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang fundamental. Konsep sunnah takririyah merupakan bukti kuat bahwa Nabi tetap membiarkan berlakunya beberapa adat setempat yang dapat diterima. Oleh karena itu, konflik antara hukum Islam dengan hukum adat bukan timbul secara wajar atau alamiah, melainkan ditimbulkan dengan konflik hukum kolonial sehingga sulit menghapuskannya secara memuaskan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Astia Nurdriyanti yang telah menyampaikan materi kedua. Selanjutnya, materi ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya akan membahas materi tentang hukum adat yang bertentangan dengan hukum Islam. Hukum melanggar syariat karena adat. Para ulama berpendapat bahwa adat dapat dikatakan bid'ah atau ibadah. Adat itu bid'ah jika dilakukan dengan cara-cara yang tidak dianggap oleh syariat. Adat itu termasuk ibadah jika diniatkan untuk ibadah, dilakukan dengan niat yang benar, serta berperan sebagai pendukung amalan soleh. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, sesungguhnya engkau tidaklah menafkahkan sesuatu
nafkah dalam rangka mengharap wajah Allah, melainkan akan diganjar dengan usaha itu sampai pun sesuap makanan yang engkau masukkan dalam mulut istrimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam surat At-Taubah ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan pada jalan Allah. Dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal soleh. Quran Surah At-Taubah ayat 120. Kesimpulannya, hukum melanggar syariat Islam adalah jika adat yang diikuti tidak bertentangan dengan syariat Islam dan ditujukan sebagai sarana pendukung amalan solih, maka diperbolehkan untuk melakukannya. Namun, jika adat yang diikuti jelas-jelas bertentangan atau bahkan melanggar syariat Islam, maka adat itu harus ditinggalkan karena merupakan bid'ah. Baiklah, itulah ketiga materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Selebihnya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.